Oke, terima kasih Pak. Yang pertama dulu ini perikanan air payau ya Pak ya. Jadi si Ribos ini kita pernah coba di Riau itu juga ada perikanan air payau dan sedikit membantu untuk apa istilahnya ya, mengendalikan keseimbangan air bukan air kolam ya, dia apa namanya ya, tambak ya Bapak Ibu, air tambaknya. Dan kalau di daerah sini Indramayu juga kita pernah untuk tambak air payau, kemudian apa namanya bisa untuk memperbaiki kondisi dari air kolamnya, ya, air tambaknya, ya, air tambaknya. Nah kemudian memang kalau kita terus-menerus kasih urea ke tanah, ya itu kalau di tanaman aja dia keras, apalagi di air kolamnya dia ada airnya ya Pak ya. Nah itu lebih cepat lagi dia menyebabkan kolamnya tandus. Sebetulnya itu Ribos itu makanannya Ribos di sini. Jadi Bapak nanti mungkin airnya dikeringkan dulu, kemudian di apa istilahnya digaru ya, dibalik ya Pak ya, diolah ya, kemudian semprotkan Ribos saja. Diamkan aja kira-kira 3-4 hari. Nanti setelah itu biasanya kan kalau mau tanam ikan, benih ikan kan itu dikasih pupuk ya Bapak. Mungkin nanti jangan langsung dikasih urea, Bapak kasih pupuk dasar dulu aja, yang berasal dari pupuk organik padat. Nah nanti Bapak bisa campur pupuk organik padat itu kalau ada limbah apa namanya bonggol pisang, akarnya pisang tuh ya, itu nanti dicacah aja. Kemudian kalau ada jerami padi boleh cacah halus jerami padi, difermentasi boleh di kolam itu nggak apa-apa. Jadi kalau saya biasanya saya fermentasi di luar, kemudian nanti supaya airnya enggak butak ya Bapak Ibu ya, itu hasil fermentasinya saya masukin karung. Nanti karungnya saya bolong-bolongin, udah saya taruh di beberapa tempat di dasar kolam. Jadi kayak dia nanti kalau kita masukin air dia akan keluar nutrisinya gitu Pak yang sudah kita fermentasi. Kenapa kok saya campur begitu? Air, tanah itu semuanya sama. Jadi nutrisi untuk ternak dan ikan dia juga butuh N, butuh fosfat dan butuh kalium. Nah tetapi tujuan kita memberi pupuk dasar pada kolam itu sebetulnya bukan untuk makanannya ikan aja, tetapi kita justru menumbuhkan makanan yang nanti dimakan oleh ikan. Nah pupuk organik ini yang kita campur formulanya seperti itu tadi itu akan menumbuhkan pakan alaminya untuk ikan. Nah itu termasuk nanti mikroba yang baik untuk ikan yang biasanya kita gunakan untuk pakan ikan. Nah kalau kasih urea, Bapak jangan urea tunggal, karena urea itu nanti madatkan lagi tanahnya kalau dia jadi pupuk dasar atau menurunkan pH airnya. Jadi urea itu kan NH4 yang mudah terlepas menjadi NH3 banyak. Ketika hanya terlepas, itu dia akan menurunkan pH kolam menjadi asam. Kemudian NH3-nya itu menimbulkan bau pada kolam. Nah selain asam kolam itu menumbuhkan mikroba patogen Pak biasanya yang menyebabkan yang menjadi parasit yang menyebabkan penyakit pada ikannya. Jadi nanti kalau bisa saja nanti pupuk dasar ditaruh di dasar kolam, boleh, kemudian Bapak semprot, boleh, kemudian nanti dibolak-balik di kolamnya aja supaya kita nggak buang tenaga kerja.